Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang seorang anak yang dilantarkan dan tidak mendapat rasa cinta serta perhatian yang tulus, membentuk pribadinya yang tidak stabil dan membuat masa depannya hancur. Kisah ini pilu sekaligus mengerikan. Seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe, like, berikan komentar kalian di bawah, dan bagikan agar tetap terinformasi. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Sekarang, mari kita simak kisah mengerikan ini. Eileen Carol Wuornos lahir pada tanggal 29 Februari 1956, ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang tidak biasa sejak awal. Ulang tahunnya di tahun Kabisat merupakan pertanda samar dari jalan yang tidak biasa dan penuh gejolak yang akan ditempuhnya. Ia lahir dalam keluarga yang retak di Rochester, Michigan. Eileen tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kehangatan rumah yang stabil. Ibunya, Diane Wuornos, baru berusia 14 tahun ketika ia menikah dengan ayah Eileen, Leo Pittman, seorang pria berusia 18 tahun yang sudah berjuang melawan iblis dalam dirinya. Pada saat Eileen lahir, pernikahan mereka telah hancur, dan Diane mengajukan gugatan cerai, meninggalkan Eileen dan saudara laki-lakinya Kate dalam perawatan kakek nenek mereka, yaitu Laurie dan Britta Wuornos. Namun, ini bukanlah tempat berlindung yang aman sebenarnya, karena Laurie dan Britta adalah pecandu alkohol dan rumah itu dipenuhi dengan kekerasan dan disfungsi. Laurie, kakeknya, merupakan sosok yang menakutkan bagi Eileen muda. Pemukulan itu tak henti-hentinya, tetapi kengerian yang sesungguhnya adalah pada malam-malam ketika kakeknya memaksanya untuk menelanjangi diri sebelum menyerangnya. Eileen yang putus asa untuk melarikan diri mulai mencari jalan ke hutan di dekat rumahnya, tempat perlindungan yang tenang, dan menghantui tempat ia memulai hidup untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Di usianya yang baru 11 tahun, Eileen menemukan cara menggunakan tubuhnya untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya, yaitu seperti rokok, makanan, dan obat-obatan menjadi mata uangnya saat ia menukarnya dengan layanan seksual. Transaksi-transaksi ini pun meskipun merendahkan, merupakan cara untuk merebut kendali di dunia yang telah merampas kebebasannya. Pada saat usianya 14 tahun, Eileen diperkosa oleh seorang teman keluarga yang menyebabkan kehamilan pertamanya. Bayi laki-laki itu ditempatkan untuk diadopsi dan tak lama kemudian neneknya meninggal dunia. Peristiwa-peristiwa ini tampaknya mengakhiri runtuhnya kehidupan normal apapun bagi Eileen. Kakeknya yang merupakan sosok pemarah dan dingin mengusirnya dari rumah, membuatnya kehilangan tempat tinggal di usia 15 tahun. Ia tinggal di hutan, bergantung pada prostitusi untuk bertahan hidup. Selama tahun-tahun pembentukan diri, inilah Eileen belajar memandang dunia sebagai tempat yang tidak bersahabat, penuh dengan predator dan pengkhianatan. Seiring bertambahnya usia, interaksinya dengan masyarakat menjadi lebih kacau. Pada tahun 1974, di usia 18 tahun, ia ditangkap di Colorado karena melakukan tindakan tidak tertib dan melepaskan tembakan dari kendaraan yang sedang melaju. Itu pun merupakan pertanda akan terjadinya kekerasan. Ia pun terombang-ambing di seluruh negeri, dilanda badai konfrontasi, penangkapan, dan hubungan yang gagal. Pernikahannya dengan presiden klub kapal pesiar Louis Gratzfeld berlangsung singkat dan penuh kekerasan, berakhir setelah ia menyerangnya dengan tongkatnya sendiri. Kemampuan Eileen ini terhubung dengan orang lain terkikis oleh masa kecilnya yang penuh gejolak dan trauma yang ia bawa bersamanya. Titik puncaknya terjadi pada akhir tahun 1980-an. Ia tinggal di Florida dan bertahan hidup sebagai pelacur jalanan. Pertemuan Eileen dengan pria yang bersifat transaksional dan ia
memandang sebagian besar dari mereka dengan hina. Hubungannya ini dengan Tyria Moore, seorang pembantu motel yang ditemuinya di sebuah bar di pantai Daytona, tampaknya menawarkan secerca stabilitas. Namun, mereka berdua menjalani kehidupan yang tidak stabil akibat prostitusi Aileen dan seringnya berurusan dengan hukum. Seiring berjalannya waktu, pada bulan November 1989, Aileen melewati batas yang tidak akan pernah bisa ia lalui lagi. Richard Carroll Mayori, seorang pemilik toko elektronik yang berusia 51 tahun, menjemputnya. Aileen kemudian mengklaim bahwa Mayori telah memperkosanya dan memukulinya sebelum ia membunuhnya untuk membela diri. Ia pun menembakkan beberapa kali dan meninggalkan jasadnya di hutan. Tindakan ini entah tindakan nekat untuk mempertahankan diri atau sebenarnya pembunuhan berencana. Kejadian ini merupakan awal dari serangkaian pembunuhan yang ternyata akan merenggut 6 nyawa lagi. Pembunuhan berikutnya ditandai dengan pola kekerasan dan pencurian. David Andrew Spears, Carol Edmund Carskadon, Troy Eugene Bures, Carol Richard Humphries, Walter Gino Antonio, dan Peter Abraham Sims, masing-masing pria menemui ajal yang tragis. Aileen pun akan memikat korbannya dengan janji seks, tetapi kemudian merampok dan menembak mereka. Klaimnya dilakukan sebagai cara untuk membela diri, menjadi kurang dapat dipercaya sepertinya oleh petugas. Karena dengan setiap pembunuhan, bukti-bukti itu mengarah pada perampokan dan usahanya untuk menghilangkan saksi. Media pun menggambarkan Aileen sebagai monster, tetapi di balik permukaannya, ia adalah wanita yang terluka parah akibat kekerasan dan pengabaiannya seumur hidup. Pengakuannya penuh dengan kontradiksi dan kondisi mentalnya memburuk saat ia menunggu persidangan. Dia pun didiagnosis dengan gangguan kepribadian ambang dan gangguan kepribadian antisosial. Aileen seringkali merasa menyesal dan menentang. Hubungannya dengan Tyria Moore terbukti menjadi kehancurannya. Ketika polisi menangkap Aileen pada bulan Januari 1991, ternyata Moore bekerja sama dengan pihak berwenang dengan imbalan bebas dari hukum. Ia meyakinkan Aileen untuk mengakui pembunuhan tersebut melalui serangkaian panggilan telepon, mengkhianati wanita yang mengaku mencintainya tanpa syarat. Persidangan Aileen ini pun menjadi tontonan media, dengan jaksa menggambarkannya sebagai pembunuh berdarah dingin dan pembela berpendapat bahwa dia adalah korban trauma yang tak terbayangkan. Juri pun tidak tergerak dan dia dijatuhi hukuman mati atas 6 pembunuhan ini. Saat dijatuhi hukuman mati, perilaku Aileen yang tidak menentu dan pernyataannya yang mengerikan menarik perhatian para pembuat film dan jurnalis. Dia sering mengklaim bahwa tindakannya disalahpahami, tetapi di lain waktu, dia tampak menerima nasibnya, mengatakan bahwa dia telah lelah untuk hidup. Kata-kata terakhirnya sebelum dieksekusi pada tanggal 9 Oktober 2002 merupakan gema yang mengerikan dari pikirannya yang retak. Kata-kata itu pun berbunyi, "Saya akan kembali seperti hari kemerdekaan bersama Yesus tanggal 6 Juni, seperti filmnya. Kapal induk yang besar dan semuanya." Kisah Aileen Wuornos adalah kisah tragedi, kekerasan, dan potensi yang hilang. Dia adalah seorang wanita yang dibentuk oleh kekejaman orang lain yang menjadi predator dalam dirinya sendiri. Kehidupannya ini menjadi pengingat suram tentang siklus kekerasan dan kegelapan yang dapat tumbuh karena tidak adanya cinta dan stabilitas. Berikut adalah salah satu dari banyaknya kisah pembunuhan mengerikan serta pilu dan tidak masuk akal. Pastikan untuk kalian jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan bagikan video kami ke rekan dan keluarga kalian semua agar saluran kami dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, mari kita terus dapat menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman ya, dan tetap terinformasi. Serta tunggu episode kami berikutnya. Terima kasih.